Sebelum kita berangkat, kita nanti yang pertama adalah pengarahan dari Pak Ketua atau yang mewakili. Terus yang kedua nanti juga ada yang nunggu di kawasan. Jadi nampaknya ini sudah tetap ya. Kurang satu. Kurang satu mana? Baru OTW. OTW. Selamat pagi, salam datang ke sekalian. Yang pertama, di dalam masalah kerja bahwa catering ini merupakan dari bapak sekalian yang kita desain dan kita komunikasikan dari mohon maaf mungkin kemarin kalau membaca postingan saya agak madun ya karena ini memang sebagai evaluasi bapak sekalian ya, sebagai evaluasi bahwa catering ini adalah kegiatan membangun komunikasi dan membangun kompetensi kita ya. Kita membangun kebersamaan jiwa perusahaan sehingga harapan kita memang dari pengurus ke pengurus. Nah, oleh karena itu juga sekarang mengapa kemarin postingan kami hasil rapatnya mengatakan yang penting satu dengan pasang-pasang aku dengan semua yang ke toilet dulu. Yo, yang belakang, yang belakang. Oke. Ini kan jembal, Bu. Mas. Mas Surti. Mas. Pak kon yang beri deh, Pak. Surti Wijayana. Oh, nggih. Dari mana, Pak? Oh, Wijayana. Wijayana dari Bali, Wijaya. Nggih. Lalu Bapak Hermanto Saputro? Ada. Ngaco. Ada? Ada. Oh, nggih. Lalu Bapak Bambang Krismanto? Ada. Bapak Sukirno? Ada. Bapak Christian Hadi? Ada. Bapak Sarkowi? Yang mana Bapak Sarkowi? Di Pak Sarkowi? Izin. Oh, ini yang tidak. Ahmad Yasluh Amin. Izin. Sepakan hanya untukmu. Jalan tol. Sayang, andaikan kau dapat melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu.
Tepuk tangan. Bapak Toto, Bapak Titi. Perjalanan sampai tol Kolomadu. Surakarta. Yuk lanjut. Lanjut. Seman. Toto yuk. Tadi Sofi sama masuk. Lanjut. Ini preview buat ayah. Oleh terus ya mau ki. Laporan penat. Ora, video kenang-kenangan. Ya betul oke. Satu dua. Istirahat di rest area mana nih? Hai, selamat sore. Kami PMI Kapanewon Tempel mengikuti acara gathering yang dilaksanakan oleh PMI Kabupaten Sleman dan diikuti oleh semua pengurus PMI Kapanewon Tempel Kapanewon se-Kabupaten Sleman. Jadi ini khusus untuk pengurus-pengurus yang telah mengabdikan dirinya selama 5 tahun dan akan habis masa berlakunya pada ini. Kami berada di tol Pasuruan, sudah mau mendekati ke arah Malang dan setelah kita sampai di Malang. Kita ikuti selanjutnya ya. Bye.
wisata Batu. Ya, setelah tadi kita keluar dari gerbang tol exit tol Singosari yang terletak di Kabupaten Malang, kini saatnya kita telah memasuki wilayah Kota Batu, Jawa Timur. Wilayah Kota Batu. Ya, tidak lama lagi Bapak Ibu, kita akan tiba di hotel tempat kita menginap. Ya, ini merupakan masjid alun-alun Kota Batu ya, ini ya, Masjid Agungnya. Ya. Dan banyak juga ya yang ingin sholat, melaksanakan ibadah di Masjid Alun-Alun Kota Batu. Tapi kalau biasanya kalau misalkan membawa kendaraan besar seperti ini agak susah untuk parkirnya Bapak Ibu. Kita bisa melihat bahwa parkir ini cukup padat ya, sedangkan jalannya ini kecil. Sebenarnya jalannya besar, cuman karena banyak kendaraan kecil yang berparkir jadi terkesan jalan ini terkesan sempit. Baik Bapak Ibu yang terhormat, ini saya juga ingin menyampaikan bahwa sebentar lagi kita akan tiba di hotel. Jadi untuk teknis pembagian kamar nanti setelah kita tiba di hotel Bapak Ibu, jadi untuk kamar, satu kamar ini berisi 2 orang karena bebas ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari sekarang bebas, maksudnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Iya begitu Pak. Oh iya, perlu diperjelas begitu ya. Ya, jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa pilih untuk pasangan tidurnya. Ya, yang penting satu jenis. Ya, ya monggo. Gimana Pak? Sesuai tempat duduk. Waduh. Ya, monggo silakan Bapak Ibu bisa pilih bebas untuk teman satu kamarnya, yang penting sesama jenis ya, begitu. Nanti akan kami serat siapa-siapa saja daftar penghuni kamar untuk nanti yang kami kurang lebih setengah 7 lebih 10 menit. Jam 7 Bapak Ibu. Meeting room, lalu setelah itu kita adakan acara gala dinner, dan nanti untuk ruangannya berada di lantai 3. Ya, ini adalah Balai Kota Batu Bapak Ibu di sebelah kanan. Satu lampu merah lagi kita akan tiba di hotel. Dan nanti teknisnya Bapak Ibu untuk persiapan check out besok pagi. Sebelum check out silakan Bapak Ibu nanti bisa adalah puncaknya kemacetan di seputaran Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Karena rencananya besok setelah kita check out kita akan berwisata belanja yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu. Kita menuju ke pusat oleh-oleh Dedua oleh-oleh, di mana di pusat oleh-oleh Dedua ini menyajikan berbagai macam varian oleh-oleh khas dari Kota Batu. Dan untuk harga tidak usah khawatir Bapak Ibu, karena mereka bekerja sama dengan UMKM yang ada di wilayah Kota Batu, dan pemiliknya ini merupakan salah satu ASN yang ada di Dinas Perdagangan dan UMKM Kota Batu. Nah, jadi untuk harga dijamin
murah. Bapak Ibu, di sini tempat kita menginap Hotel Horizon Jalan Trunojoyo, hotel dengan fasilitas bintang 3 Bapak Ibu, di mana nanti Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas kamar di superior room. Push ranyakan. Ya, jangan khawatir Bapak Ibu, karena di tiap-tiap kamar juga tersedia pemanas ya. Iya, ada air hangatnya, ada handuk dan juga lengkap dengan segala kelengkapan fasilitas hotel bintang 3. Jadi tidak usah khawatir bagaimana nanti mandinya dingin atau tidaknya ya. Dan ya, kalau bisa Sudah sampai rombongan di Hotel Horizon Trunojoyo untuk melakukan check-in. Ya. Syuting lah nanti. Ya. Enak sor. Enak. Cepat dan singkat karena nanti sudah ditawarkan oleh sama Mas Aris. Kalau setelah selesai ini nanti ada jalan-jalan. Oke, jadi mudah-mudahan perjalanan ini nanti bisa baik dan lancar. Yang ketiga, saya sudah diberikan ditelepon sama Pak Jasim maupun Pak Martono bahwa ini harus didokumentasi, dilaporkan dan disampaikan ke beliau. Untuk itu monggo nanti pada saat diskusi silakan disampaikan dan nanti ada beberapa yang mendokumentasi. Salam sehat. Yang terhormat Ketua PMI Kota Batu atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua PMI Kabupaten Sleman atau yang mewakili dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sugeng dan Bapak Sudarti, yang kami hormati rekan-rekan pengurus PMI PMI Kabupaten Sleman. Puji syukur dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT bahwasanya malam hari ini malam yang indah, malam yang spesial karena kita diperkenankan bisa berkumpul di tempat yang sangat
indah, tempat yang sangat romantis gitu ya, tempat yang sangat spesial di Kota Batu Malang dalam kondisi yang sehat walafiat. Dalam acara gathering PMI Kapanewon Kabupaten Sleman dengan tema Perajut Kebersamaan dalam melaksanakan tugas Kepala Kelurahan di Kabupaten Sleman. Tentunya salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memulai acara ini kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Untuk itu, langsung saja untuk menyingkat waktu kami mohon dengan hormat pada Bapak Suwadi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya dan selamat malam. Yang terhormat Bapak Dandi selaku Wakil Ketua PMI Batu dan rombongannya, dan yang kami hormati Bapak Ketua PMI Sleman yang diwakili oleh Bapak Sugeng, Pak Bandi dan semuanya, dan teman-teman semuanya, pengurus PMI serta Kabupaten Sleman yang berbahagia. Tidak dirinya kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat serta hidayahnya. Di malam hari ini kita diberi keselamatan, kesehatan, sehingga bisa bersama-sama silaturahmi di Batu dalam rangka acara kegiatan untuk gathering. Selanjutnya kami atas nama panitia penyelenggara di kelompok ini, karena di sini ada 3 kelompok, mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang semuanya kompak dalam perjalanan dari awal sampai titik ini dengan selamat, dan mohon doa restunya pada Bapak dari PMI Batu untuk pelaksanaan sampai besok pulang juga diberikan keselamatan. Ya, selanjutnya tentu saja teman-teman kami ada hal yang tidak berkenan, tidak sopan dalam melaksanakan kegiatan ini. Saya atas nama panitia penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan yang terakhir kami nanti mohon pengarahan dari Pak Ketua PMI Sleman, dan juga mohon sambutan juga penyampaian arahan dari Bapak
Ketua PMI Batu, sehingga nanti akan menambah pengalaman, menambah pengetahuan untuk PMI Sleman lebih baik ke depan. Saya kira itu tidak banyak yang saya atur karena ini nanti acaranya cukup padat. Tentu saja kami ada salah satu kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan doa. Terima kasih Pak Suwadi. Jadi sambutan yang cukup singkat dan padat. Ucapkan terima kasih Pak Suwadi selaku Ketua Rombongan. Bapak Ibu yang terhormati, selanjutnya akan disampaikan mohon untuk arahan dan sambutan dari Ketua PMI Kabupaten Sleman. Dalam hal ini berkenan diwakili oleh Bapak Sugeng. Untuk itu mohon yang hormat kepada Bapak Sugeng disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. PMI Kota Batu ini Kanif dan Gianto ya. Pak Kanif ini selaku wakil ketua, Pak Gianto sebagai sekretaris. Jadi ternyata Bapak Ibu kita sudah sampai di sini. Jadi tadi sudah istirahat sebentar. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruangan ini. Di Bapak Ibu sekalian, saya mewakili Pak Ketua PMI Kabupaten Sleman, Dr. Sunarto Endos, kemarin juga berpesan kepada kita semua, kenapa kita gatheringnya tidak jadi satu langsung. Alasan dari semua itu adalah karena Kabupaten Sleman itu adalah semacam minimarketnya bencana. Minimarketnya bencana. Jadi ada gunung Merapi, ada gempa bumi, ya, ada angin ribut, mungkin dari lalu lintas, ya, kemarin juga ada bencana COVID, jadi banyak sekali, sehingga perlu pembagian untuk jadwal, sehingga yang tidak menginginkan apabila terjadi sesuatu di Kabupaten Sleman, biar tidak lowong PMI-nya. Sehingga dalam hal ini untuk gathering itu dibagi 3. Bergeraknya tidak bersama-sama, yang pasti ada hambatan. Ono sing siji nggandoli dia mlaku gak cepet. Lek ono sing buanter, sing siji kepon-kepon itu. Oleh karena itu bagaimana merasa kebersamaan itu? Itu luar biasa tepuk tangan. Nah, kebersamaan itu berarti kalau bicara kita tentang pengurus ya sampai dengan tingkat kecamatan, termasuk unsur-unsur lain, ya stakeholder, termasuk relawan. Di Kota Batu itu kotanya kecil dibanding Kabupaten Sleman. Sleman luar biasa, kecamatannya banyak gitu ya. Kalau di Batu cuma 3 kecamatan Pak, dengan 24 desa, sehingga sangat kecil. Nah, walaupun kecil ini kita juga bisa ingin tampil kepada bapak-bapak juga yang sudah lebih dahulu, karena Permetan Kota Batu itu bagian dari pemerintahan yang ada di Kabupaten Malang, sehingga masih baru. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya selaku wakil ketua bidang organisasi, tentu tugas saya adalah membantu ketua PMI. Dulu Pak Kunjul itu sebagai wakil wali kota, nah sekarang sudah purna tugas ya 2 periode. Luar biasa juga gitu ya pengertiannya. Nah, bagaimana peran pengurus yang ada di kecamatan? Saya menceritakan bahwa tugas saya di bidang organisasi itu salah satunya adalah yang terkait dengan bagaimana membagi tugas pekerjaan.
mulai di tingkat kota sampai dengan di tingkat kecamatan. Sehingga pada saat kita ini pertama musyawarah ada raker, ya kita merumuskan. Tapi ada yang saya belum berhasil di bidang organisasi, yang seharusnya musyawarah di tingkat kecamatan itu sudah berlangsung tahun kemarin gitu. Kita sudah memberikan surat teguran ya agar melaksanakan musyawarah di tingkat kecamatan, itu juga belum berhasil. Tetapi pada saat kita ini mengadakan rapat minimal 1 kali 2 kali kita mengadakan pertemuan, mengundang kecamatan. Kemudian kita juga ada pemberdayaan pada kecamatan. Sehingga pada saat kita ini contoh misalkan kita merekrut relawan itu harus berbasis pada di kecamatan. Kenapa harus di kecamatan? Karena kecamatan itu adalah pintu masuknya setiap kegiatan. Pada saat ada bencana ya berarti kecamatan yang tahu dulu sebelum pengurus yang ada di kota, termasuk kayak dengan BPBD. Nah ini bagian dari pemberdayaan. Nah pemberdayaan itu bagaimana kita memampukan seluruh kecamatan gitu. Nah ada beberapa hal yang sudah kita lakukan, berarti mulai dari relawan. Relawan itu bisa saja KSR, bisa saja TSR. Nah itu harus berbasis dari kecamatan, sehingga pada saat kita melakukan pelatihan maka kita mintanya dari kecamatan. Itu bagian dari perwakilan kecamatan. Kemudian kita juga mulai menggagas bahwa teman-teman relawan, ya, teman-teman KSR, TSR itu juga harus diberdayakan. Mengapa? Karena di Batu ini itu kan ada sekolah-sekolah yang perlu dibina seperti pramuka. Kalau pramuka itu kan berpangkalan di gugus depan. Bagaimana PNI ini yang ada di tingkat ranting, di tingkat sekolah itu juga ada. Itu bagian dari kepanjangan tangan pengurus yang ada di PNI. Sehingga saya pernah menyampaikan di dalam forum rapat kerja itu menyampaikan bahwa di sekolah gitu ya, itu juga perlu ada pembina. Kalau dia perlu membina KSR, ya, PNR, maka dia harus terlatih. Sehingga kecamatan ini harus difasilitasi. Bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang ada di tingkat kecamatan, ya harus terlatih. Yang pertama adalah pelatihan KSR sudah. Yang belum ada pelatihan regana, pelatihan berkaitan dengan sifat. Tapi ini sudah kita sampaikan di dalam forum rapat. Kemudian ada hal yang penting. Karena kita ini sebagai relawan, maka sebetulnya kalau kita bicara tentang manajemen relawan, itu kan relawan itu kan tidak mendapatkan upah, tidak mendapatkan imbalan gaji, tidak mendapatkan imbalan jasa. Tetapi bagaimana kita bisa memberikan kepada teman-teman yang menjadi relawan? Revenue apa? Revenue ya bisa dalam bentuk misalkan diajak gathering, kemudian ditingkatkan sumber daya manusia, diberikan pelatihan. Nah, saya kemarin juga menyampaikan kepada ketua, teman-teman ini harus ada yang menjadi pelatih. Pelatih itu bisa disertifikasi tingkat provinsi, ya, bisa tingkat regional, bisa tingkat kementerian, bisa tingkat nasional. Kenapa kok seperti itu? Ya kalau kita nanti bekerja dengan lembaga, itu yang ditanyakan adalah sertifikasinya. Saya mencoba kepada Bapak Ketua, kita harus Kota Batu belum punya TUK, belum punya lembaga sertifikasi. Sehingga saya mengusulkan pada saat musyawarah, tahun pertama harus punya klinik, tahun kedua harus punya tahun pertama harus UDD, tahun kedua harus klinik, tahun ketiga itu harus punya lembaga sertifikasi atau minimal tempat uji kompetensi. Nah teman-teman ini harus ada yang menjadi trainer, harus ada yang menjadi asesor, dan itu sudah kita rumuskan dengan Pak Sekretaris. Kemarin saya sudah komunikasi, pada tahun ini belum ada untuk pelatihan asesor. Tapi paling tidak kita cari kaitan dengan sertifikat pelatih supaya kita punya kompetensi sebagai pelatih, bukan sebagai relawan, tapi kita sebagai pelatih itu adalah transfer ilmu, pengetahuan dan keterampilan. Kalau saya di Kementerian Kesehatan itu memang kalau saya tidak bisa sertifikasi di tingkat PNI, saya mencari sendiri Pak. Ya. Contoh begini, saya untuk membekali, walaupun saya itu orang Poltekkes, tetapi naluri saya itu di PNI Pak. Jiwa saya dari PNI karena saya berangkatnya dulu dari TSR. Saya pernah ke Aceh, ke Flores, ke Jogja, ke Lombok, itu juga bagian dari tugas saya sebagai TSR.
geser. Nah, saya menyampaikan pada Bapak Ketua bagaimana membangun jejaring. Satu, pada saat kita mendirikan UDD itu tantangannya sangat berat. Di Jawa Timur itu yang belum mempunyai unit transfusi darah, unit donor darah itu hanya Batu saja, Pak. Pada saat pemerintah Kota Batu itu mengambil konsultan dari UNER, ya, itu menyebutkan dari hasil rekomendasi bahwa PMI itu tidak mampu untuk membiayai berdirinya unit transfusi darah. Terus saya sampaikan pada saat kita presentasi itu, saya sampaikan pada tim konsultannya, Mbak, jangan dikira bahwa kita ini tidak mampu. PMI Batu itu bagian dari PMI yang ada di tingkat pusat. Artinya kita punya jejaring, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat nasional. Kalau hanya untuk membuat UTD saya kira bisa, karena kita punya jejaring. Sehingga kita sampai dengan diskusi di Bapeda itu merekomendasikan bahwa UTD itu akan dikelola oleh PMI. Tetapi pada akhirnya kemarin pada saat kita diminta untuk membuat usulan itu, saya presentasi, Pak. Ya. Saya presentasi itu di hadapan SKPD. Itu inginnya dari Biro Hukum dan Organisasi bahwa UTD itu di bawah UPTD diusulkan struktur organisasi baru. Saya bilang itu sama Biro Hukum, Pak, mohon maaf, andai kata dari Kementerian Kesehatan itu tidak ada teguran bahwa kota di Jawa Timur yang belum mempunyai PMI itu adalah Batu. Kalau itu tidak ada teguran, pasti tidak akan ada inisiatif, dan kita sudah inisiatif duluan. Sehingga pada saat itu Kepala Desa menyampaikan, ya sudah, yang penting kita usulkan untuk pembangunan gedung PMI. Berikutnya nanti akan dihibahkan, dan sekarang sudah mulai ada perencanaan ke sana. Kita bersyukur gitu ya, tapi bagaimana kita meyakinkan di pemerintahan Kota Batu. Kemudian saya menyampaikan bahwa PMI itu punya jejaring. Kalau kita punya UDD, ya, kalaupun kita tidak punya tenaga, kita bisa kerjasama dengan Poltekkes Malang. Karena Poltekkes itu ada salah satu prodinya, itu adalah prodi dari 3 TBD. Kebetulan pada saat itu saya di wakil direktur yang membidangi kerjasama, sehingga mahasiswa saya itu bisa magang di PMI Kota Batu. Kalaupun ada kebutuhan, saya bisa menyampaikan tenaga yang ada di Poltekkes Malang. Itu bagian dari upaya bagaimana supaya PMI Kota Batu itu bisa berdaya. Kemudian kita juga minta support dari beberapa rumah sakit yang ada di Kota Batu dalam rangka mendukung UDD, Pak. Kerjasama dengan rumah sakit Neti, kemudian kerjasama dengan rumah sakit Karsa. Itu bagian dari membangun jejaring. Nah, ini beberapa hal yang kita lakukan. Kemudian bagaimana kaitannya dengan program tahun kedua? Tahun kedua itu sebetulnya kita, Pak, gitu, mengusulkan kepada saudara ketua untuk buka klinik. Kebetulan saya di Poltekkes Malang itu juga membidangi kerjasama dengan mitra untuk membuat klinik. Sebetulnya sudah kita datangkan dari mitra teman saya, bila ini sudah berkenan, ya kan solusinya adalah 30-70%. Semua ditanggung oleh mitra. Tetapi karena Pak Punjul saat ini agak agak sibuk dengan kegiatan pencalokan gitu ya, sehingga ada yang tidak bisa komunikasi efektif gitu ya. Karena targetnya mitra itu sama seperti di Poltekkes Malang, minimal harus 5.000. Pada saat kita punya klinik pertama itu 5.000, maka kapasitasnya kalau layaknya dokter umum dan dokter gigi itu kita mendapatkan 10.000. Berarti kali 5.000. Nah, target kita adalah 10.000. Kemudian yang ketiga, target kita adalah membuat lembaga sertifikasi. Kalau enggak adalah TUK dalam rangka menggali sumber daya manusia dan sumber daya material, terutama terkait dengan finansial, Pak. Saya mengkoneksikan PMI Kota Batu itu dengan tempat saya bekerja, Pak. Contoh begini,
Supaya apa? Ya supaya kita ini ada sumber-sumber lain selain dari APBD, mungkin selain dari retribusi. Di konteks Semarang itu ada program wajib, kurikulum wajib itu tentang pengelolaan krisis kesehatan pada bencana. Materi yang ada di situ salah satunya adalah materi yang terkait dengan BLS, materi yang terkait dengan lifting and moving, bagaimana mengangkat kemudian memindahkan korban. Karena itu sudah ada di dalam kurikulum, tinggal sertifikasinya saja. Saya menyampaikan bahwa Pak Janto, Pak Sekretaris, berkenan tidak, karena ini mata kuliah, tinggal anak-anak diuji supaya mendapatkan sertifikat BLS atau BTJLS atau BJLS dari PMI Kota Batu. Beliau berkenan. Ya lumayan, artinya kan secara nominal itu kan per orang 250.000 dan ada mahasiswa yang disertifikasi sekitar 500 orang. Jadi saya mencoba untuk membangun itu Pak. Kemudian yang kedua, saya mencoba membangunkan koneksi itu dengan stakeholder Pak, dengan hotel. Karena di Batu itu kan tempat wisata. Tempat wisata itu sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan bahwa hotel yang punya kolam renang harus punya pemandu wisata tirta Pak. Kebetulan saya punya sertifikat pemandu wisata tirta BNSP. Kemudian saya ketiga perusahaan itu BNSP, kemudian saya juga pelatih untuk tenaga kesehatan di Kementerian Kesehatan. Nah ini saya belajar membantu supaya apa? Supaya ada sumber-sumber lain. Apa yang kita lakukan? Latihannya adalah satu pasti BLS, kemudian yang kedua adalah pertolongan di air karena ada kolam renang Pak. Itu wajib itu. Dan di hotel itu Pak programnya 1 tahun itu 2 kali. Karena apa? Karena kalau ada setiap hotel itu harus ada agregat untuk tenaga yang ada di hotel Pak. Kemarin itu di mana itu di Grand Mercure ya itu ada 20 orang. Kalau dulu di hotel Golden Tulip itu Pak seluruh divisi Pak. Sifatnya adalah simulasi. Sehingga kita bisa menghitung berapa hotel yang ada di Kota Batu dan yang punya kolam renang. Nah itu bagian dari upaya-upaya kita. Saya pernah bicara dengan direkturnya Hotel Selekta Pak. Saya menyampaikan, Pak kalau difasilitasi, jadi kan ketuanya PHRI. Teman-teman PMI itu kalau bisa diberikan kesempatan untuk memberikan sosialisasi, edukasi atau pelatihan kepada teman-teman yang ada di hotel, khususnya adalah kayaknya dengan di air. Kalaupun tidak ada, teman-teman PMI itu bisa diperdayakan pada saat hari libur Sabtu dan Minggu. Artinya apa? Itu bentuk reward. Demikian juga di Malang Pak. Kebetulan saya sering memberikan materi kalau di Batu sama di Kota Malang gitu ya. Kalau di Kota Malang itu saya sudah ber 8 tahun itu bermitra dengan BPBD. Kebetulan saya termasuk penggiat untuk kegiatan Search and Rescue Pak. Jadi saya punya tempat sendiri namanya Rescue Bela Negara Pak. Saya punya kantor, anggota saya tidak banyak, hanya 10 orang. Tapi saya punya kantor itu 3 lantai. Yang di atas itu untuk latihan turun tebing, untuk vertical rescue. Lantai 2 untuk kelas itu 40 orang, kemudian bawah ada gudang, kemudian tempat tinggal dan garasi. Saya juga punya tempat lahan 1.750 memang untuk edukasi. Saya menggagas untuk edukasinya adalah wisata edukasi, keselamatan dan kesehatan karena itu bagian dari hobi. Dan saya juga sebagai ketua forum koordinasi potensi pencarian pertolongan di Kabupaten Malang. Itu anggota organisasinya ada 15. Nah, ini yang kita lakukan Pak. Jadi dengan saya punya jejaring ini, maka juga saya memberdayakan PMI Kota Batu. Supaya apa? Ya, supaya bisa koneksi. Koneksi saya ya koneksinya PMI Kota Batu. Nah, kemudian kita juga sedang mengusulkan kemarin pada saat raker ya. Satu harus ada pelatih di tingkat kecamatan, berarti nanti bisa dia menjadi pembina PMR yang ada di tingkat kecamatan. Itu bagian dari pemberdayaan Pak lokal. Jadi tidak kecamatan Batu kayak Jogja. Kita mencoba mapping supaya apa? Ya supaya ada kedekatan dengan stakeholder
di BNI maupun di Pramuka maupun di perguruan tinggi. Kita ini kalau punya organisasi itu kan ya inginnya bisa beraktualisasi diri. Artinya ada event-event lomba itu yang harus dicari melalui di tingkat kecamatan atau sekolah. Nah, siapa event organisasinya? Event organisasinya yang ada di tingkat cabang. Mungkin ini yang saya sampaikan. Nanti kalau ada yang ditanyakan, ini sifatnya sharing gitu ya. Kenapa saya katakan sharing? Karena PMI Kota Batu belum tentu lebih baik dari Kabupaten Sleman, karena hanya 3 kecamatan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih diberikan kesempatan untuk bisa berbincang-bincang. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lihat langsung lagi bincang. Terima kasih Pak Ganif atas paparan dan juga sambutannya yang telah menyampaikan beberapa hal, banyak hal yang terkait dengan PMI Kota Batu. Baik teman-teman semua, sudah ngantuk ini? Oh belum, oke, masih semangat sepertinya. Baik, tak elok rasanya kita sudah sampai di Batu, Kota Batu, PMI Kota Batu. Tak elok rasanya ketika kita tidak tahu lebih dalam lagi terkait dengan PMI Kota Batu. Kita buka sesi diskusi. Monggo biar ngantuk teman-teman. Pak Ganif, ini kami dari pengurus Kapanewon. Jadi ada 7 per Kapanewon. Alhamdulillah hadir semua di sini ya. 1-2 terwakili Pak. Jadi ya cukup lengkap dari ketua sampai anggota begitu. Oke, monggo teman-teman bisa kita sharing, kita sekretarisnya monggo nulis. Cangkringan, sudah. Oke, Pak Dodi. Baik, terima kasih untuk pertanyaan saya, karena semua kegiatan yang disampaikan oleh Bapak tadi tidak lepas dari Basuki maupun Bapak. Nah, ini bagaimana untuk lumayan rame untuk Kota Batu, Malang. Cukup rame lor. Bener, orangnya wingi kayak gini. Rame pasar kuliner Kota Batu dengan suketnya susu tempat. Mau jalan atau mau nge-grab lagi? Jalan atau nge-grab lagi? Nge-grab?